asosiasi. Fungsi mayor ketiga, aturan asosiasi. Asosiasi merupakan salah satu metode data mining untuk membuat suatu aturan dari kombinasi beberapa item. Sebagai contoh, diberikan daftar belanja 14 orang pengunjung yang pernah berbelanja di toko serba favorit. Data tersebut meliputi item-item belanja yang dibeli oleh 14 orang tersebut. Jadi, apakah yang hendak kita pelajari dari data historis tabel tersebut? Harapannya dapat menemukan aturan asosiasi atau association rule yang mampu mengidentifikasi item-item manakah yang seringkali dibeli secara bersamaan oleh pengunjung-pengunjung tersebut. Oke, lanjut. Jadi bagian ini akan menjelaskan yang pertama, pengenalan dasar beberapa istilah dalam asosiasi. Yang kedua, prototipe masalah aturan asosiasi dan pengetahuan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, algoritma atau aturan asosiasi. Yang keempat, pengembangan selanjutnya. Baik. Sebelum kita masuk yang bagian pertama, kita ambil contohnya dari 14 orang pengunjung tadi. Ada 14 orang pengunjung dengan berbagai macam item belanjanya. Yang pengunjung pertama brokoli, green pepper, corn, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan beberapa istilah dasar dalam asosiasi. Yang pertama, data historis. Data historis disebut juga data latihan atau data pengalaman. Yang contoh yang tadi, yang ada 12 item tadi, itu adalah data historis. Kenapa harus ada data historis? Karena data mining akan menggunakan data historis untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Item-item tersebutlah yang akan diolah untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Lanjut. Istilah-istilah lain dalam asosiasi ada beberapa buah. Yang pertama, item, himpunan item, item set, dan frequency item, item set. Kita bahas satu persatu. Aturan asosiasi berbentuk if, they, atau jika maka, merupakan pengetahuan yang dihasilkan dari fungsi aturan asosiasi. Yang pertama, item. Item merupakan istilah teknis yang pertama yang harus diketahui. Item itu barang yang dibeli atau barang yang menjadi objek kegiatan belanja. Boleh barang atau apapun itu. Sedangkan himpunan item adalah kumpulan dari item-item yang diasosiasi diberi laman dengan I besar. I besar sebagai contoh tadi ada asparagus, beans, brokoli, corn, green pepper, squash, dan tomat, dan sebagainya. Sebagai contoh, ada pengunjung yang KI dengan transaksi KI yang dilambangkan dengan TKI. Jadi T pertama, seperti T pertama ini adalah pembeli pertama. Ada himpunan itemnya yaitu brokoli, green pepper, dan corn. Yang kedua, asparagus, squash, dan corn. Dan begitu selanjutnya. Lanjut lagi. Himpunan dari seluruh transaksi dilambangkan dengan D. Sehingga D sama dengan T1, T2, T3 sampai T14. Nah, jadi masuk ke aturan asosiasi, maka jika A maka B, atau dilambangkan A panah B. A disebut antecedent atau pendahulu dari implikasi, sedangkan B disebut konsekuen atau pengikut dari implikasi. Lanjut, aturan asosiasi haruslah memenuhi dua sifat. Pertama, baik A maupun B adalah himpunan bagian murni dari I. Jadi, A, B merupakan himpunan dari I. Dua himpunan A dan B adalah dua himpunan yang saling lepas. Lambangnya A and B sama dengan saling lepas. Salah satu ukuran kinerja bagi aturan asosiasi A maka B adalah besaran support atau dukungan yang dilambangkan dengan S A maka B dan didefinisikan pada persamaan 7.7 pada gambar di bawah.
jumlah transaksi yang mengandung item-item pada A, N, B dibagi jumlah total transaksi pada himpunan D. Kemudian, ukuran kinerja yang lain bagi aturan transaksi A maka B adalah besaran support yang dilambangkan dengan conv A maka B dan didefinisikan sebagai berikut. Conv A maka B sama dengan PA dan B, jumlah transaksi yang mengandung item-item pada A, N, B dibagi jumlah transaksi yang mengandung item-item pada A. Baik, berikutnya item set. Item set merupakan suatu himpunan yang beranggotakan sebagian atau seluruh item-item yang menjadi anggota dari himpunan I. Sebagai contoh, hanya asparagus, atau hanya asparagus dan beans, atau asparagus, beans, dan squash. Lanjut, suatu item set yang beranggotakan K buah item disebut dengan K item set. Jadi, item asparagus adalah suatu item set. Lebih spesifik lagi, satu item set. Karena hanya beranggotakan satu buah item saja. Kemudian himpunan asparagus beans adalah suatu item set juga. Lebih spesifiknya dua item set karena beranggotakan dua buah item. Sedangkan himpunan asparagus, beans, squash adalah suatu item set juga, lebih spesifiknya 3 item set karena beranggotakan 3 buah item. Selanjutnya, besaran frekuensi item set. Besaran frekuensi item set mengukur beberapa kali sebuah item set yang muncul sebagai bagian atau keseluruhan transaksi yang menjadi data transaksi D. Contoh 1. Frekuensi item set asparagus adalah 6 karena himpunan ini menjadi bagian dari 6 transaksi pada tabel 7.1, yaitu transaksi kedua, transaksi kelima, 6, 9, 12, dan 13. Ada 6 kali dibeli. Selanjutnya, frekuensi item set asparagus dan beans ada 5, yang karena item itu dibeli pada transaksi yang kelima, 6, 9, 12, dan 13. Sedangkan asparagus, beans, squash ada 4 kali, yaitu 6, 9, 12, dan 13. Lanjut. Frequent item set. Frequent item set merupakan satu item set yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar bilangan yang ditetapkan. Contoh bilangan ditetapkan adalah 4. Jadi, item set asparagus, beans, dan squash termasuk item set yang sering muncul karena memiliki frekuensi item set yang telah melebihi atau minimal dari ketetapan, yaitu 4. Item set squash dan tomato tidak termasuk item set yang sering muncul karena memiliki frekuensi item set sebesar 3, artinya masih di bawah nilai ketetapan. Item set yang sering memiliki K buah anggota disebut K item set sering. Misalnya item set asparagus, beans, squash. Item set tersebut memiliki 3 anggota. Himpunan dari seluruh K item set sering dilambangkan dengan FK. Kemudian prototipe masalah. Prototipe masalah. Jika membeli asparagus, maka membeli beans. Jadi aturan ini dapat diartikan bahwa item asparagus mempunyai kecenderungan untuk dibeli bersama-sama dengan item beans, atau pengunjung serba favorit membeli asparagus mempunyai kecenderungan untuk juga membeli beans. Itu pengetahuan yang pertama. Sebenarnya masih ada banyak aturan asosiasi yang dapat dihasilkan, namun demikian kiranya dengan pembahasan prototipe masalah aturan asosiasi, kita bisa mengetahui cara memakai atau memaknai pengetahuan yang dihasilkan dari masalah tersebut. Kedua, dengan pembahasan interpretasi pengetahuan yang dihasilkan oleh fungsi mayor aturan asosiasi, kita bisa mengetahui cara memaknai pengetahuan yang dihasilkan dari masalah ini. Lanjut, untuk mengatasi masalah tersebut atau untuk memaknai suatu masalah tersebut perlu suatu algoritma. Salah satunya algoritma MBA, Market Based Analysis. Pertama, data historis merupakan daftar item yang dibeli 14 pengunjung toko serba favorit seperti pada tabel 7.1. Data itu kelak akan dijadikan input bagi suatu algoritma yang saat ini belum kita ketahui jenis algoritmanya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan algoritma MBA. Sebagai keluaran algoritma yang saat ini belum kita ketahui jenisnya, kita akan memperoleh pengetahuan secara sederhana dapat dipresentasikan dalam bentuk pernyataan jika, maka.
langkah-langkah dalam algoritma MBA itu pertama kita menetapkan besaran ketetapan atau nilai minimumnya. Nilai minimum besaran support dan besaran confident yang diinginkan untuk dipenuhi oleh aturan asosiasi yang ingin dihasilkan. Kedua, menetapkan semua item set yang sering muncul, yaitu item set yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar bilangan yang ditetapkan. Ketiga, dari semua item set yang sering muncul, akan menghasilkan aturan asosiasi yang memenuhi nilai minimum support dan confidence yang juga telah ditetapkan. Penerapan algoritma MBA. Pada masalah aturan asosiasi terhadap data belanja 14 orang pengunjung untuk serba favorit pada tabel 7.1, maka langkah pertama itu langkah besar pertama algoritma itu menetapkan besaran besar. Yang pertama yaitu menetapkan besaran ketetapan nilai minimum untuk support dan confident. Misalnya kita tetapkan 4, maka minimum supportnya adalah 30 dan nilai minimum confidentnya 70%. Langkah kedua, menyusun semua item set yang sering muncul, yaitu item set yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar 4 yang telah ditetapkan pada langkah besaran pertama sebelumnya. Asparagus, beans, brokoli, corn, green pepper, squash, dan tomato adalah satu item set yang sering karena item set ini berhasil muncul melebihi 4 kali dalam daftar himpunan D atau dalam tabel 7.1. Jadi F1-nya yaitu asparagus, beans, brokoli, corn, green pepper, squash, dan tomat. Maka sampai di sinilah pembahasan metode asosiasi dalam data mining. Cukup sekian, terima kasih.